Otherworldly Evil Monarch, Bab 90, Judul, Karang Laut Giok. Kedua kotak itu milik siapa? Junmo Xie menunjukkan ke kotak yang baru saja dimasuki oleh kedua kelompok itu dan bertanya. Bro, apa kamu demam atau apa? Apakah kepalamu benar-benar kacau? Tang Yuan menatapnya dan berkata, kotak-kotak itu milik pangeran kedua dan ketiga kerajaan kita. Ketiga pangeran kerajaan memiliki kotak mereka dalam satu baris, berdampingan. Apa kau tidak tahu ini? Ayahmu menanyakanmu sebuah pertanyaan dan kamu berani tidak sopan? Apakah kamu ingat apa yang terjadi di Tausat Gold Hall? Junmo Xie memutar matanya dan menatapnya. Tang Yuan menyeringai dan wajahnya menyerupai seorang Buddha saat dia berpikir, aku belum pernah melihat orang-orang ini di sini, di aula permata megah, tetapi dia baru-baru ini membantu aku saat aku membutuhkan dan melakukan banyak bantuan. Dia bisa menjadi sombong karena itu dan aku berhutang padanya. Dia menepuk pipi montoknya sendiri dan berkata, akulah yang demam dan bingung karena kepalaku kacau. Junmo Xie menatapnya, dia tahu bahwa dia adalah penjilat licik dan hanya menutup matanya mengabaikannya sama sekali. Dia kemudian merenung di dalam hatinya, orang-orang yang masuk ke dalam kotak kedua pangeran itu tiba-tiba melepaskan niat membunuh dan tampaknya adalah pembunuh. Ini sangat aneh. Apakah orang-orang ini kebetulan ada hubungannya dengan percobaan pembunuhan beberapa hari yang lalu? Jika demikian, aku harus memverifikasi akun ini dengan sangat hati-hati. Lagi pula, aku juga menderita di tangan iblis-iblis itu dan tidak hanya ditikam dan ditendang tanpa ampun tetapi juga ditinggalkan selangkah lagi dari kematian. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membayar kembali kerusakan yang terjadi pada aku. Sebagai seorang pria, aku tidak dapat hidup di dunia ini setelah menderita penghinaan seperti itu. Namun, putra kaisar mana yang mengatur upaya pembunuhan itu? Dalam kasus menuduh orang baik melakukan kesalahan, itu salah. Tetapi, itu tidak masalah karena orang-orang ini telah berbuat salah pada darah dan daging mereka sendiri. Mo Xie, Li Feng dan kaki tangannya juga telah datang dan di sebelah kita adalah kotak klan Meng. Tang Yuan berbisik sambil menggertakkan giginya. Para bajingan itu, cepat atau lambat, aku ingin merawat bajingan-bajingan itu. Sejak hari itu di mana dia menyadari bahwa anak laki-laki ini telah mempermainkannya dan dia hampir kehilangan istrinya dalam permainan, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dia mengepalkan tinjunya karena marah. Tetapi, baru-baru ini, di ibu kota, kakek Tang telah memperingatkan semua orang bahwa seseorang tidak dapat dengan mudah membuat hitam putih dan sebaliknya dan akan lebih baik untuk tidak memprovokasi bayi cucunya yang paling berharga. Oh, kotak yang berdekatan, begitu dekat ya? Junmo Xie tersenyum tanpa sadar dan berkata, Gendut, hari ini, aku akan berjanji padamu satu hal. Jika kamu setuju dengan salah satu syaratku, aku akan membantumu melampiaskan rasa frustrasimu. Bagaimana menurutmu, penghinaan yang aku alami dalam permainan judi itu adalah sesuatu yang belum pernah aku hadapi sebelumnya. Selama kamu bisa membantuku dengan kebencianku ini, apapun kondisimu, aku akan menyetujuinya. Hari ini, dalam pelelangan ini, aku memiliki beberapa hal yang harus aku menangkan. Tapi, aku tidak ingin orang tahu bahwa aku yang membelinya. Junmo Xie berkata terus terang. Aku tidak punya banyak uang sekarang, aku ingin bantuan kamu untuk mengalahkan orang lain dan memberi aku produk nanti. Selama semuanya berjalan dengan baik, aku juga akan membiarkan beberapa bonggol itu berharap mereka mati saja. Apa itu? Tang Yuan membalas dengan kemarahan dan ketidaksenangan yang terlihat. Apakah ini caramu memperlakukan adikmu? Jika kamu menginginkan sesuatu, aku akan membelikannya untukmu, kita berdua adalah saudara. Apa perlunya membicarakan semua ini? Kamu sangat serius sehingga merusak hubungan yang kita bagi. Bukan itu masalahnya. Kita yakin adalah saudara, tapi itu datang nanti. Aku tidak akan pernah memanfaatkan orang lain dan tidak akan pernah membiarkan orang lain memanfaatkanku. Junmo Xie mendengus. Kalimat ini adalah kode yang dia jalani di kehidupan masa lalunya dan dia sangat percaya padanya. Oke, aku setuju dengan kamu. Selama ada pembalasan untuk bajingan itu, aku milikmu sepenuhnya. Junmo Xie tersenyum, dan kemudian menutup matanya untuk berkonsentrasi mengeluarkan kesadaran spiritualnya. Sasarannya tentu saja kotak yang berdekatan dan kotak kedua pangeran. Menggunakan Art of Unlocking Heaven's Fortune, dia dapat menyebarkan kesadaran spiritualnya dan akan dapat memperhatikan bahkan fluktuasi sekecil apapun di sekitarnya. Meskipun dia tidak menggunakan matanya untuk melihat,
Ini sebenarnya jauh lebih efektif daripada dia hanya menggunakan matanya untuk mengamati karena tidak ada yang bisa lolos dari perhatiannya di bawah kesadaran spiritualnya. Kemudian setelah beberapa saat, aula yang sangat sunyi ini menjadi lebih sunyi dan seseorang bahkan tidak dapat mendengar suara nafas seseorang. Tirai di atas panggung perlahan terbuka, menampakkan panggung yang berwarna-warni dan tampak ada batu berwarna ungu di atasnya. Ini bertatahkan ratusan dan ribuan batu mulia berwarna-warni dan cahaya bersinar dan memantulkannya, benar-benar menutupi panggung. Saat orang-orang memandangnya sekilas, mereka akan merasa seperti memasuki alam mimpi dan merasa sangat nyaman dalam kondisi yang sangat halus. Seluruh tampilan luar biasa sampai ekstrim. Seorang pria tua berdiri di depan meja ungu dan di belakangnya berdiri dua wanita mempesona memegang nampan. Kedua wanita itu mengenakan gaun pas tubuh berwarna perak dan ketika seorang pria akan menatap mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi memiliki pikiran jahat di dalam otak mereka terlepas dari seberapa kuat kepala mereka biasanya. Di bawah cahaya terang panggung dan ditambah dengan kecantikan bawaan mereka yang menakjubkan, mereka tidak terlihat seperti manusia melainkan seperti dua peri yang turun dari surga untuk menghiasi semua orang dengan kehadiran mereka. Setelah beberapa kata sapaan sopan, lelaki tua itu tidak terus repot dengan basa-basi dan segera turun ke bisnis tanpa bertele-tele. Pria ini adalah veteran berpengalaman rumah lelang ini, dia tahu bahwa tidak ada yang tertarik padanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, atau salam dan pesan sambutannya, yang mereka pedulikan hanyalah dia untuk menjatuhkan palu dan memulai penjualan barang. Item pertama yang dilelang adalah 6 item berturut-turut dilelang. Meski masing-masing bisa dibilang langka dan eksotis, namun sebagian besar hanyalah barang dekoratif. Barang-barang ini adalah sesuatu yang jelas-jelas tidak diminati oleh Junmo Xie. Di ruangan yang berdekatan dan kotak kedua pangeran, juga menunjukkan kurangnya antusiasme yang ekstrim ketika barang-barang ini dibeli dan tidak ada aktivitas yang terlihat. Barang-barang ini, semuanya jatuh ke tangan beberapa pengusaha kaya yang duduk di aula di bawah. Tapi, mengikuti tren harga setinggi langit ini, Junmo Xie merasa agak lelah. Bagaimanapun, meridian jantung terbakar meskipun jarang, itu hanyalah ramuan dengan kemampuan penyembuhan yang baik dan efisiensi yang layak. Ini bukan ramuan yang menyelamatkan nyawa dan bahkan tidak dapat ditempatkan pada daftar tumbuhan peringkat teratas. Tapi, jika tren ini berlanjut, pada saat mereka mengeluarkan meridian jantung yang terbakar, aku khawatir itu akan menghasilkan harga yang sangat mahal. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan bilang kalau aku harus menggunakan trik lain. Untuk menebusnya, pengawalnya telah membeli kembali beberapa juta tael perak. Junmo Xie mengerutkan kening memikirkan semua ini. Tiba-tiba, Junmo Xie merasakan beberapa diskusi terjadi di ruangan dengan anggota keluarga Li dan Meng dengan kesadaran spiritualnya dan dia membuka matanya untuk melihat Tang Yuan dan berkata, mereka benar-benar menginginkan apapun yang terlihat selanjutnya dan keduanya menginginkan artikel yang sama. Selain itu, keluarga Li tampaknya lebih tertarik dan terlihat sangat khawatir. Junmo Xie dapat dengan jelas memahami dari fluktuasi di kamar mereka bahwa orang-orang di ruangan itu mengalami perasaan gembira, gelisah dan gembira. Sepertinya item selanjutnya adalah sesuatu yang sudah lama mereka nantikan. Barang selanjutnya dari lelang ini, aku yakin kamu semua pasti pernah mendengar tentang batu karang laut giok. Batu kecubung dan karang campuran adalah sesuatu yang telah kita lihat dan tidak dapat dianggap benar-benar langka, tetapi jenis karang laut giok yang kita miliki di sini hari ini adalah sesuatu yang muncul pertama kali di kerajaan Tianxiang. Bahkan di seluruh benua beberapa orang mungkin telah melihat karang bermutu tinggi, setidaknya sampai hari ini, lelaki tua di sini belum pernah melihat harta yang begitu berharga. Orang tua itu tersenyum lembut dan gadis-gadis berpakaian perak di belakangnya berjalan keluar, membawa nampan di tangan mereka. Dengan gerakan lambat dari tangan mereka, mereka membuka nampan yang ditutupi kain sutra merah yang membuat seluruh aula duduk di tepi tempat duduk mereka dan menunggu dalam antisipasi. Gendut, orang-orang itu menginginkan barang ini. Jadikan harga awal sebagai harga yang besar dan segera teriakkan. Jangan beri orang lain kesempatan untuk menawar sama sekali. Junmo Xie tersenyum dan memanggil. Dengan kesadaran spiritualnya menyebar, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika Gioxi Coral muncul, hati orang-orang itu sedikit memanas dan dikombinasikan dengan fluktuasi yang dia rasakan sebelumnya, dia benar-benar yakin bahwa perjalanan mereka ke rumah lelang kali ini putaran itu hanya karena mereka bertekad untuk memenangkan sepotong Gioxi Coral ini. Dengan kesempatan bagus yang diberikan kepadanya di piring perak yang indah,
bagaimana dia tidak bisa membantu tetapi campur tangan dan mengacaukan segalanya untuk mereka? Apakah kamu yakin, barang ini jika kita membelinya, paling-paling itu adalah hiasan yang indah? Ah, Tang Yuan berseru dengan mata menjadi bulat sepenuhnya. Aku yakin. Junmo Xie mengangguk dan melanjutkan. Yakinlah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tang Yuan tanpa ragu sedikit pun berkata. Dimengerti. Dia bahkan tidak pernah mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan apakah yang dikatakan Junmo Xie dapat diandalkan atau jika dia memiliki niat tersembunyi. Tang Yuan memilih untuk secara langsung mempercayai saudaranya sepenuhnya dan tidak diragukan lagi. Saat kain sutra merah lepas, seluruh tubuh batu karang laut giok yang berwarna beri musim dingin terungkap di depan mata semua orang dan itu mengeluarkan cahaya kristal tetapi pada saat yang sama memberikan efek menjadi sangat lembut dan halus. Karang itu lebarnya 1 kaki, panjangnya 3 kaki dan tingginya 4 kaki. Sepotong besar karang laut giok, bahkan jika itu dari jenis biasa, itu akan menghasilkan banyak uang, belum lagi yang musim dingin yang langka ini. Winterberry Gyoxy Coral, dengan lebar 1 kaki, panjang 3 kaki, dan tinggi 4 kaki dengan gaya elemen tanah. Ketika ditempatkan di rumah, itu akan membantu dalam proses kultivasi Suan Qi dan juga memperkuat roh kamu. Harga awal untuk ini adalah 120.000 dan setiap kenaikan tawaran adalah 10.000. Silakan mengajukan tawaran kamu sekarang. Sama seperti suara Pak Tua memudar, sebuah suara terdengar di aula lelang, bergema dan menggelegar di seluruh. Aku menawar 1 juta. Suara ini tidak lain adalah Tuan Muda Kelantang, Tang Yuan. Tiba-tiba penonton tidak membuat gerakan atau suara apapun. Hampir semua pada saat yang sama, sepasang ratus mata menoleh untuk melihat ke sana dan di sana berdiri Tang Yuan mencoba berdiri tegak dengan banyak usaha, perut besarnya menatap dengan bangga. Apakah kamu sedang bercanda? Mulai harga 120.000 tetapi kamu pergi ke depan dan memanggil tawaran pertama dengan 1 juta? Apakah kamu tidak ingin orang lain menawar? Sekalipun kamu bertekad untuk menang, kamu tidak perlu terlalu boros. Seseorang harus perlahan-lahan menaikkan harga dan mungkin untuk ini, harganya bisa mencapai 0,5 juta. Tapi, untuk langsung memanggil tawaran 1 juta pada tawaran pertama, bukankah itu terlalu berlebihan? Ark, ini sakit dan jahat. Semua orang memiliki pikiran ini terngiang-ngiang di kepala mereka dan memandang gendut dengan kesal.